Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, kita memasuki yang namanya materi tiga unsur. Tapi sebelumnya Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan kelimpahan unsur-unsur utama di alam semesta. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat fisik dan kimia unsur utama. Ketiga, menjelaskan manfaat unsur-unsur utama. Keempat, mendeskripsikan bagaimana cara memperoleh unsur-unsur utama. Yang kelima, mengidentifikasikan bagaimana pembuatan unsur-unsur golongan utama. Yang keenam, melakukan percobaan uji golongan alkali dan alkali tanah. Di sini Bapak sudah menyediakan slide gambar berupa intan sama grafit. Nah, ini juga termasuk golongan utama juga. Periode ketiga, unsur-unsur golongan transisi periode keempat. Nah, nanti untuk penjelasan yang lebih jelas, kalian bisa browsing melalui internet apa itu intan dan grafit itu apa. Tapi di sini secara garis besar, intan dan grafit itu merupakan alotrop dari karbon. Grafit itu memiliki sifat fisika lunak dan ringan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pensil. Oke. Kalau intan itu memiliki sifat keras dan kuat, sehingga dapat digunakan sebagai alat pemotong kaca. Nah, biasanya kalau alat pemotong kaca ini biasanya orang-orang kusen untuk pembuatan namanya pembuatan figura biasanya alat pemotong ini. Terus yang berikutnya saya contohkan saja ini untuk unsur-unsur golongan utama, yaitu sulfur, gold, copper, dan platinum. Nah, di sini juga pasti ada yang namanya unsur golongan utama di alam semesta. Ini saya contohkan cuma 4. Terus dia punya sifat-sifatnya, terus bagaimana pembuatan atau kegunaan maupun dampak penggunaan unsur-unsur golongan utama. Nah, di sini saya contohkan yaitu sulfur. Nah, sulfur itu kalau di tabel periodik itu termasuk termasuk belerang belerang. Dia memiliki nomor atom 16. Dan kalau di tabel periodik belerang itu juga unsurnya itu non logam, tidak berasa. Terus belerang di alam bentuk aslinya itu padat padat agak kristalin kuning. Nah, ini sesuai dengan gambarnya, agak kristalin kuning. Biasanya itu ditemukan di alam belerang. Dia unsur murni sebagai mineral pada Gunung Merapi. Gunung Merapi, sulfida dan sulfat. Dan penggunaannya juga dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita temui dalam pembuatan pupuk. Contohnya apa pupuknya? Nah,
pupuknya itu contohnya bubuk mesiu, korek api, insektisida dan fungisida. Yang berikutnya di sini ada gambar gold. Ya, gold itu emas. Lambangnya itu AU. AU ini aurum. Bentuknya itu murni ya, murni logam. Agak kecerahan, agak kekuning-kuningan, kemerahan. Terus dia sifatnya padat, lunak, ya, mudah dibentuk dan ulet. Secara kimia logamnya ini termasuk logam transisi dan unsur golongan 2. Berikutnya lagi, ini ada koper, ya. Koper ini adalah tembaga. Tembaga ini biasanya yang kita temui ya dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ada pemasangan kabel listrik, itu juga ya tembaga. Nah, tembaganya di tabel periodik dia nomor atomnya itu 29. Kalau sifatnya itu tembaganya murni, halus dan lunak dengan permukaan berwarna jingga atau merah-merahan. Banyak sebenarnya ini penggunaan tembaga ya. Tembaga itu dia termasuk logamnya itu mudah berkarat. Nah, mudah berkarat. Terus berikutnya di sini ada gambar platinum. Ya, platinum di tabel periodik dia nomor atomnya 78. Nah, dia termasuk golongan platina, golongan 10. Biasanya kalau platinum ini unsurnya itu paling langka ya. Langkanya di mana? Biasanya kalau platinum itu berada di kerak bumi dengan rata-rata sekitar 5 Ug per kilogram. Manfaatnya banyak sebenarnya kalau platinum. Tapi yang Bapak terangkan, platinum itu penggunaannya itu untuk katalik ya, terus peralatan laboratorium, terus kontak listrik banyak, ada lagi elektrode, terus peralatan ilmu kedokteran dan perhiasan. Itu kegunaan dari platinum. Untuk video berikutnya Bapak akan menerangkan ini hanya 10 menit saja tentang kelimpahan unsur, sifat, dan pembuatan. Ini saya contohkan 4 ya. Untuk video berikutnya kalian bisa menyimak. Mungkin cukup video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.